Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Samsul HR dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Pada materi perkuliahan minggu ini kita akan membahas tentang sumber utama studi Islam berupa Al-Quran dan metode memahaminya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi Al-Quran, kedudukannya, dan metode memahaminya. Saudara mahasiswa, pada pengertian Al-Quran, Al-Quran didefinisikan sebagai bacaan. Dalam etimologi, Al-Quran merupakan bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya, disampaikan secara mutawatir dan yang membacanya bernilai ibadah. Cara Al-Quran diturunkan. Pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Kedua, malaikat datang menyerupai seorang laki-laki dengan membaca wahyu sehingga Nabi menghafalnya. Kemudian yang ketiga, wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Keempat, malaikat datang dalam wujud yang asli. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pertama, mudah dimengerti dan dilaksanakan. Kedua, mudah dihafal. Ketiga, turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan mudah dihayati. Keempat, sesuai dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Isi dari Al-Quran. Al-Quran itu secara umum berisi prinsip-prinsip akidah, syariah, dan akhlak, janji dan ancaman, sejarah nabi-nabi dan umat terdahulu, berita tentang zaman yang akan datang, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dan yang terakhir sunnatullah. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran dalam sistem ajaran Islam adalah sumber utama dan pertama ajaran Islam. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam yang kedua, sekaligus sebagai bayan terhadap Al-Quran. Meskipun terdapat dua sumber utama, yakni Al-Quran dan hadis, tetapi keduanya sama sekali tidak boleh dipisahkan. Dan bahkan Al-Quran hanya mungkin bisa dipahami dan diamalkan dengan baik apabila dikaitkan dengan hadis. Lantas bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Metode memahami Al-Quran tentunya harus memiliki pengetahuan tentang ilmu tafsir. Tafsir berarti mengungkapkan dan menampakkan. Secara terminologi berarti penjelasan mengenai arti ayat dan maksud serta situasi dan kondisi dengan kalimat-kalimat yang mampu menunjukkan semua itu secara jelas dan terang. Berbagai ulama tafsir menjelaskan tentang definisi tafsir. Salah satunya adalah Al-Imam Az-Zarkasi mengatakan bahwa tafsir merupakan ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya serta mengungkap hikmah serta hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab tersebut. Lebih lanjut, Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang perihal Al-Quran, dilihat dari dalil dan tujuannya sesuai kehendak Allah dengan batas kemampuan manusia. Setelah mengetahui pengertian tafsir menurut bahasa dan istilah, kita masuk kepada macam-macam tafsir. Ada 4 macam tafsir yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, tafsir tahlili atau tafsir analisis. Kedua, tafsir ijmali atau tafsir global. Ketiga, tafsir muqaron yaitu tafsir komparasi. Keempat adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Tafsir tahlili atau tafsir analisis yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi dan maknanya sesuai dengan urutan ayat dan surah dalam mushaf. Ciri-cirinya adalah mencakup kosakata, unsur ijaz, balaghah, hukum fikih, norma akhlak, akidah,
perintah, larangan, hakikat, majas, kinayah, dan lain sebagainya. Salah satu contoh kitab tafsir dengan menggunakan tafsir tahlili adalah karya Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fit Tafsir Al-Quran, atau karya Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, dan karya-karya tafsir yang lain yang menggunakan metode tafsir tahlili. Tafsir ijmali atau tafsir global menafsirkan Al-Quran secara global tanpa uraian panjang lebar sesuai dengan urutan ayat dan surah dalam mushaf. Ciri-cirinya adalah menafsirkan lafaz Al-Quran itu sendiri, memilih makna yang sudah atau mudah difahami, memuat asbabun nuzul, memuat hadis dan hikmahnya. Salah satu contoh kitab tafsir yang sering dikaji di pesantren-pesantren adalah kitab Tafsir Jalalin, di mana metode penafsirannya menggunakan tafsir ijmali atau tafsir global. Setelah memahami tafsir ijmali, kita masuk kepada pemahaman tafsir muqaran atau tafsir komparasi. Tafsir ini menafsirkan Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir, baik ulama salaf atau ulama kholaf. Ciri-cirinya adalah memuat pendapat para mufassir, riwayat dari Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian membandingkan kecenderungan para mufassir, kemudian menjelaskan corak penafsirannya, kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri. Salah satu contoh dari kitab tafsir muqaran ini adalah karya Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Kemudian karya Prof. Mahmud Ayyub dalam kitab Al-Quran and its Interpretings. Itulah beberapa contoh dari karya tafsir dengan menggunakan metode tafsir muqaran atau tafsir komparasi. Setelah kita memahami tafsir komparasi, kita akan berbicara tentang tafsir maudhu'i. Apa tafsir maudhu'i itu? Tafsir maudhu'i adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang satu masalah atau satu tema. Ciri-cirinya adalah menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan urutan turunannya, menjelaskan asbabun nuzulnya, menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji ayat dari seluruh seginya, istinbatnya, ijaz dan i'rabnya. Salah satu karya tafsir dengan metode tafsir maudhu'i yaitu karya Abul A'la Al-Maududi dalam kitab Ar-Riba fil Quran dan Al-Mustalahat Al-Arba'ah fil Quran. Selain itu ada juga karya Abbas Mahmud Al-Laqat dalam kitab Al-Insan fil Quran dan Al-Mar'ah fil Quran. Inilah metode tafsir atau contoh tafsir dengan metode tafsir maudhu'i yang telah dibuat atau dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Kesimpulannya adalah bahwa sumber utama studi Islam ini yaitu Al-Quran dan metode memahaminya, bahwa Al-Quran itu difahami, dipelajari, dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam. Semoga kita semua dapat mengamalkan Al-Quran, dapat memahami Al-Quran dengan baik, dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup untuk menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.